Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Lina Amelia dengan NIM 8781555624 dari jurusan Program Studi S1 Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Pada video kali ini saya akan menjelaskan secara singkat namun analisis mengenai apa itu ontologi, epistemologi, dan aksiologi sebagai dasar utama filsafat ilmu. Ketiga konsep tersebut sangatlah penting karena kita dapat memahami apa yang dipelajari ilmu, bagaimana ilmu diperoleh, dan untuk apa ilmu dipelajari. Ketiga konsep tersebut bisa diibaratkan sebagai fondasi rumah yang dimana saling berkaitan dan tidak dapat dipisahkan. Oleh karena itu, kita bahas satu persatu yang saya akan bahas yang pertama yaitu ontologi. Apa sih ontologi itu? Ontologi adalah cabang filsafat yang mengkaji hakikat, keberadaan, atau realistis. Setiap ilmu memiliki objek kajian yang berbeda-beda. Nah, contohnya yaitu biologi mempelajari makhluk hidup, fisika mempelajari gejala alam, energi, dan materi, sedangkan sosiologi mempelajari masyarakat serta hubungan sosial antar manusia. Nah, selain itu, ontologi juga mempertanyakan apakah objek yang kita pelajari ini benar-benar nyata, dapat diamati, dan juga terus memiliki keteraturan. Contohnya, dalam fisika, muncul pertanyaan apakah realistis tersusun dari materi yang nyata atau hanya persepsi manusia saja. Pertanyaan seperti ini sangatlah penting untuk memahami dasar keberadaan sesuatu yang diteliti. Kesimpulan dari ontologi adalah menjadi dasar menentukan ruang lingkup suatu ilmu. Tanpa ontologi yang jelas, ilmu akan kehilangan arah kajinya. Nah, yang kedua yaitu epistemologi. Apa epistemologi itu? Ada yang tahu? Epistemologi adalah cabang filsafat yang mempelajari asal-usul, sifat, metode, batas, dan keabsahan pengetahuan manusia. Dalam ilmu pengetahuan, kebenaran tidak diperoleh hanya melalui dugaan atau pendapat pribadi saja, tetapi melalui proses yang sistematis. Proses tersebut meliputi observasi, eksperimen, penelitian, analisis data, dan juga penalaran logis. Dengan cara ini, pengetahuan yang dihasilkan memiliki dasar yang kuat. Contoh epistemologi adalah seorang ilmuwan harus mengumpulkan bukti sebelum menyimpulkan suatu teori. Sebuah teori juga harus bisa diuji kembali oleh peneliti lain. Adapun tokoh ilmuwan filsafat yaitu Karl Popper menjelaskan bahwa ilmu harus selalu terbuka terhadap pengujian dan kemungkinan dibantah melalui proses yang disebut dengan falsifikasi. Artinya, sebuah teori ilmiah dianggap baik jika dapat diuji dan berpeluang dibuktikan salah. Jadi kesimpulannya adalah epistemologi menjadi landasan metode ilmiah agar pengetahuan yang dihasilkan bersifat valid, objektif, dan juga dapat dipertanggungjawabkan. Ketiga yaitu aksiologi. Aksiologi adalah cabang filsafat yang mempelajari nilai, etika, dan tujuan penggunaan ilmu dalam kehidupan manusia. Contohnya adalah ilmu digunakan di bidang kesehatan untuk penyembuhan penyakit dan meningkatkan kualitas hidup manusia. Ilmu pendidikan digunakan untuk mencerdaskan masyarakat dan membangun generasi yang lebih baik. Sementara itu, teknologi komunikasi membantu manusia berinteraksi dengan lebih cepat dan mudah meskipun berada di tempat lain. Selain itu, ada manfaat aksiologi yaitu tentang etika dalam penggunaan ilmu. Tidak semua hal yang bisa dilakukan dengan ilmu pengetahuan berarti boleh dilakukan. Misalnya dalam bidang bioteknologi muncul pertanyaan tentang cloning manusia. Apakah hal tersebut bermanfaat bagi kemajuan ilmu atau justru melanggar nilai kemanusiaan dan moral?
Adapun kesimpulannya yaitu aksiologi mengingatkan kita bahwa perkembangan ilmu pengetahuan harus disertai tanggung jawab. Ilmu seharusnya digunakan untuk kesejahteraan manusia, menjaga lingkungan, dan menciptakan kehidupan yang lebih baik, bukan untuk merusak, menindas, atau merugikan sesama. Selanjutnya, mari kita lihat hubungan antara ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Ketiga unsur ini saling berkaitan dan tidak dapat dipisahkan dalam ilmu pengetahuan. Yang pertama, ontologi, di mana ontologi ini menjelaskan apa yang dikaji atau objek yang dipelajari. Yang kedua, epistemologi. Epistemologi ini menjelaskan bagaimana cara mengetahui atau metode memperoleh pengetahuan. Yang ketiga, aksiologi. Aksiologi ini menjelaskan untuk apa ilmu digunakan, yaitu manfaat, nilai, dan etika penggunaannya. Jadi, jika ontologi memberikan objek kajian, maka epistemologi memberikan metode penelitian, sedangkan aksiologi memberikan arah serta nilai agar ilmu digunakan secara bertanggung jawab. Adapun contohnya yaitu dalam kasus pandemi COVID-19, ontologi mengkaji virus COVID-19, sifatnya dan cara penyebarannya, sedangkan epistemologi digunakan dalam penelitian vaksin melalui observasi, eksperimen, dan uji klinis. Sedangkan aksiologi membahas bagaimana vaksin didistribusikan secara adil, aman, dan etis kepada masyarakat. Dari contoh tersebut, terlihat bahwa ilmu pengetahuan tidak hanya membahas fakta, tetapi juga cara memperoleh kebenaran serta tanggung jawab dalam penerapannya bagi kehidupan manusia. Nah, kesimpulannya adalah filsafat ilmu membantu kita memahami secara lebih mendalam bukan hanya isi pengetahuan, tetapi juga hakikat, cara memperoleh, dan juga manfaatnya. Dengan memahami ontologi, epistemologi, dan aksiologi, kita dapat menggunakan ilmu secara kritis, rasional, dan juga bertanggung jawab. Mungkin itu saja video presentasi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.